Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam, kekuatan secara lahir dan batin, sehingga kita sekalian masih mampu menjalankan kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah puasa. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan ma'unahnya kepada kita sekalian, dan amalia kita semoga dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalus sholihah. Salawat dan salam semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi membawa misi kebenaran, Nabi membawa misi perubahan dan perdamaian di tengah-tengah kehidupan umat manusia di muka bumi. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada 4 kelompok yang menjadi sumber kebahagiaan seseorang, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 kelompok yang menjadi sumber kebahagiaan seseorang. Antakuna zaujatuhu sholihatan, yaitu jika seseorang itu hidupnya ingin memperoleh satu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan itu adalah merupakan sebuah cita-cita setiap manusia. Kebahagiaan adalah merupakan sebuah keinginan setiap manusia. Jika dalam hidup manusia itu diperoleh sebuah kebahagiaan, apalagi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang abadi, itu kata Rasulullah, resepnya, konsepnya adalah antakuna zaujatu sholih, yakni mempunyai seorang istri yang sholihah. Istri yang sholihah merupakan sebuah dambaan dalam setiap kehidupan manusia. Sebab istri sholihah akan menghasilkan keturunan yang soleh dan sholihah, akan menjadi ibu yang baik di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Madrasatul aulad, ibu adalah merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika ibu itu baik, maka anak nanti akan menjadi baik karena madrasah pertama. Maka mulai dari ucapan, tingkah laku, attitude, itu akan ditiru oleh anak-anaknya, akan mampu mendidik, akan mampu menjadikan generasi penerus, yang mana generasi penerus ini adalah menjadi dambaan setiap manusia. Subhanul yaum rijal hot, pemuda hari ini adalah akan mampu menjadi pemimpin di masa akan datang. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu apa yang dikatakan Rasul, hidup manusia tidak akan terguncang apabila berangkat dari keluarga yang harmonis,
Maka apa yang dikatakan Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Untuk menciptakan rumahku adalah surgaku itu adalah bukan perkara yang mudah, tapi membutuhkan sebuah proses. Proses itu dimulai dari diri seorang laki-laki memberikan uswah hasanah, memberikan contoh yang baik kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Semua dimulai dari diri seorang laki-laki dan dimulai juga dari ibu yang baik tadi. Insya Allah akan menelurkan generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang mampu menjadi dambaan, karena pemimpin yang baik adalah lahir dari ibu yang baik. Kemudian apa konsep Rasulullah yang kedua? Wa auladu abroron. Jadi keinginan setiap insan, setiap manusia adalah menginginkan keturunannya, keturunan abror, keturunan yang baik, keturunan yang bisa dibanggakan dunia akhirat secara akademik maupun non-akademik. Apalagi pendidikan yang dimulai dari nilai-nilai akidah yang kuat, fondasi akidah yang kuat, fondasi fikih yang kuat, fondasi ilmu tasawuf yang kuat. Kenapa harus diilmuni dengan akidah yang kuat? Agar di tengah-tengah kehidupan yang serba instan ini anak-anak mempunyai bekal yang kuat, mempunyai iman yang kokoh. Kenapa harus difahamkan dengan fikih yang kuat? Karena agar anak-anak itu nanti akan tumbuh menjadi manusia yang mampu membedakan yang hak dan yang batil, akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan mampu memfilter di zaman yang serba milenial ini, serba canggih, serba digital ini. Jika mereka tidak dibekali dengan kaidah-kaidah fikih yang baik, dikhawatirkan mereka itu akan menjadi anak jalanan yang tidak mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, tidak paham tentang kaidah fikih, akan menjadi anak yang liar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka auladu abroron itu adalah merupakan sumber kebahagiaan manusia. Anak yang bisa membaca Quran dengan bagus, prestasi akademik bagus, kemudian tafsirnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus. Ini semua adalah bagian daripada keinginan setiap orang tua, setiap insan yang lahir di tengah-tengah dunia ini. Kemudian sumber inspirasi, sumber kebahagiaan yang ketiga adalah wa khulatahu sholihin. Maka cara otomatis yang pertama adalah istri yang solihah. Kemudian yang kedua adalah anak yang soleh solihah. Yang ketiga adalah pergaulan mereka itu pergaulannya orang-orang soleh. Kalau ibunya sudah solihah, anaknya adalah solihin solihat. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang bercampur, orang-orang yang menjadi temannya itu menjadi teman-teman yang baik. Jadi teman yang baik ini, percampuran yang baik ini akan mampu mempengaruhi psikologi anak-anak kita. Siapa teman anak kita, dan anak kita itu bagaimana ketika waktunya sholat, ada di mana mereka itu. Ini menjadi keinginan orang tua. Sudahkah mereka itu melakukan sholat dengan baik? Sudahkah mereka itu bergaul dengan baik? Sudahkah mereka itu membaca Quran dengan baik? Siapakah perkumpulan mereka? Maka ini menjadi angan-angan Rasulullah, wa khulatahu sholihin. Perkumpulannya harus dengan kumpulan orang-orang yang saleh. Insyaallah akan menjadikan anak-anak kita mampu menjadi kebahagiaan, menjadi kebanggaan
bukan hanya sekedar bangga secara ilmu dunia, tapi bangga terhadap ilmu akhiratnya. Jadi inilah sebuah sumber keinginan, kebahagiaan seseorang yang diidamkan setiap manusia yang lahir di muka bumi. Kemudian di samping perkumpulan anak-anak kita, perkumpulan mereka itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, maka yang keempat adalah wa iyyakuna rizquhu fi balad. Sumber-sumber kekayaan yang dimiliki, sumber rezeki bagi kita sebagai seorang suami istri tidak akan berjauhan. Sebab ini akan berdampak. Banyak kasus, banyak cerita kenapa laki-lakinya kadang-kadang banyak yang selingkuh, karena jauh dari istrinya. Sementara kehidupan, godaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu sangat kuat. Jika imannya tidak kuat, maka akan tergelincir di tengah-tengah kehidupan yang tidak dikehendaki. Jadi kadang-kadang banyak anak lahir yang tidak punya bapak karena disebabkan akibat dari yaitu tadi yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, rizkinya jauh, akhirnya berdampak terhadap harmonisasi dalam kehidupan, berdampak terhadap keinginan seksualitas yang tidak bisa terbantahkan. Sebab manusia itu pasti membutuhkan keinginan-keinginan untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Ketika di tengah-tengah kehidupan yang jauh dari seorang istri dan lain sebagainya, itu berakibat buruk terhadap psikis seseorang. Ini yang tidak kita inginkan. Namun juga jika memang itu imannya, dasarnya kuat, tetapi itu juga tidak akan terjadi masalah. Tapi kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita yang sering adalah jauhnya hubungan antara suami istri akan menjadikan retaknya hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Itu adalah sebuah analisa tesis yang pernah sudah disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 abad yang lampau, sehingga hal-hal seperti itu adalah sudah disampaikan oleh beliau dan bisa juga menjadi kenyataan. Mungkin yang selamat sedikit sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita itu hidup ingin sebuah kebahagiaan, maka mari kita pegangi apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hendaknya mencari istri yang solihah. Istri yang solihah itu adalah istri yang fasolihatu qanitatun lil ghaibi bima hafidullah. Istri yang taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada suami. Qanitatun hafidhatul, di samping taat kepada Allah, kepada suami, hafidhatul lil ghaibi, mampu menjaga ketika ditinggal oleh suaminya pergi, maka dia mampu menjaga kehormatan dirinya dan mampu menjaga kehormatan fisiknya, keluarganya, dan seterusnya. Inilah konsep yang ditawarkan oleh Allah dan juga oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya anak-anak yang soleh, wa ulatu abror, menjadi dambaan kehidupan setiap manusia. Yang ketiga, wa khulatu sholihin, perkumpulannya menjadi perkumpulan yang sholihin, orang-orang yang baik. Dan yang terakhir adalah sumber kekayaan yang dimiliki rizkinya
insya Allah tidak akan jauh dari tempat tinggal yang dimiliki oleh mereka atau kita sekalian. Insya Allah empat konsep ini menjadi pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita sekalian. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita sekalian ke jalan yang benar dan ke jalan yang mendapatkan ridhonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.